Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Erwin. Kali ini kita akan belajar daur hidup hewan. Nah, apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah hewan. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Sebelumnya, Bapak akan jelaskan sedikit tentang daur hidup. Daur hidup kan artinya seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, sekarang Pak Ari tanya, ketika kalian lahir, apa kalian harus langsung besar seperti ini? Tidak, kalian lahir masih bayi. Nah, sekarang kalian tumbuh lah menjadi anak-anak seperti ini. Nah, gitu toh. Jadi itu yang dinamakan daur hidup atau siklus hidup, itu sama saja. Jadi nggak perlu bingung, antara daur hidup dan siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ya, yang sekarang ini kita akan membahas tentang hewan. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Metamorfosis itu apa? Nah, metamorfosis sendiri adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Jadi ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Bentuknya berubah-ubah. Dari dia menetas, dari dia melahir sampai dia dewasa itu berubah-ubah. Nah, yang bagaimana? Nanti kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya ada daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, apa ini? Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup atau siklus hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Nah, kalau yang tidak mengalami metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, contohnya di sini ada daur hidup ayam. Kalian pasti tahu ayam lah. Dan kalian pasti suka ayam. Dan nih, coba kalian lihat. Ayam itu bertelur, ya kan? Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh-tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini. Antara anak ayam dan induk ayam, apakah ada perbedaannya? Sama-sama memiliki kaki dua, sama-sama memiliki sayap, sama-sama memiliki kepala, sama-sama memiliki paruh, sama-sama memiliki mata. Berarti antara anak ayam dan induk ayam itu tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya ada gambar apa lagi ini? Ada gambar kucing, daur hidup kucing. Tahu kucing? Pasti di rumah kalian pasti ada kucing. Dan pasti pernah lihat kucing, baik itu kucing liar atau kucing peliharaan ya. Nah, coba kalian amati gambar ini. Kucing itu melahirkan anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, inilah yang dinamakan siklus. Dia akan berputar terus. Siklus atau daur itu akan berputar terus sampai dewasa. Nah, dari kucing dewasa jadi anak kucing, jadi kucing muda. Apakah ada perbedaannya? Ada perbedaannya tidak? Sama semuanya. Kucing dewasa memiliki ekor, anak kucing juga memiliki ekor. Kucing muda pun memiliki ekor juga. Nah, inilah yang dinamakan daur hidup kucing. Dia tidak mengalami perubahan. Telinganya pun tetap dua, dari dewasa, anak-anak sampai muda. Telinganya pun masih tetap dua. Tidak akan mengalami perubahan, telinganya semakin panjang gitu ketika dewasa. Tidak. Nah, makanya kucing ini tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya ada ikan. Ikan, tahu ikan pastinya ya. Ikan itu bertelur. Nah, telur ikan itu akan menetas menjadi anak ikan, jelas. Nah, antara anak ikan dengan ikan dewasa apakah ada perbedaan? Ada, Pak. Kalau anak ikan kecil, kalau ikan dewasa besar. Ya jelas, bukan masalah besar kecilnya, tapi struktur tubuhnya antara anak ikan dan ikan dewasa, Pak. Nah, anak ikan memiliki ekor tidak? Memiliki ekor.
Ikan dewasa juga memiliki ekor. Anak ikan memiliki sirip. Ikan dewasa pun juga memiliki sirip. Nah, itulah yang dinamakan daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Artinya apaan? Dari menetas, dari melahirkan, antara anaknya dan induknya atau yang dewasa, itu bentuknya, struktur tubuhnya masih sama. Seperti itu ya, jadi masih sama. Tidak mengalami perubahan bentuk. Sekarang kita lanjutkan tentang daur hidup dengan metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Oke, mari kita bahas satu persatu. Intinya, kalau kalian mendengar kata-kata metamorfosis, itu artinya adalah mengalami perubahan bentuk. Mengalami perubahan bentuk, ya. Nah, coba kalian lihat. Sekarang kita membahasnya adalah metamorfosis sempurna, yaitu perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Kalau sempurna itu sangat berbeda, sangat berbeda. Sempurna sangat berbeda. Di sini diberikan contoh tentang daur hidup kupu-kupu. Kalian tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu bertelur. Nah, telurnya kupu-kupu ini akan menetas menjadi apa? Kupu-kupu kah? Tidak, telur kupu-kupu ini akan menetas menjadi ulat. Jangan kaget, jangan heran. Nah, katanya telur kupu-kupu, Pak, kenapa menetasnya menjadi ulat? Lah, ini tadi karena kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ulat ini selama hidupnya dia itu akan makan terus. Dia akan makan sebanyak mungkin sampai tubuhnya ini akan mengalami fase kepompong. Nah, kepompong itu atau pupa. Kepompong atau pupa. Nah, ingat pada fase ulat ini, pada tahapan ulat ini, dia itu akan sangat-sangat merugikan Pak Tani. Kenapa? Yaitu tadi karena dia akan makan terus, makan daun itu sampai habis semuanya. Nah, disinilah ulat menjadi hama. Nah, setelah ulat itu makan terus dia akan menjadi kepompong. Kepompong itu dia hanya berdiam diri di dalam rumahnya saja. Jadi tidak ngapa-ngapain, makan pun tidak. Dia hanya diam dan menunggu sampai saatnya dia akan keluar dari kepompong itu. Nah, ketika dia keluar dari kepompong itu, dia akan menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda ini sudah berbentuk kupu-kupu, namun badannya itu masih besar, belum meramping, dan sayapnya itu masih kecil, dan juga warnanya belum begitu jelas. Nah, setelah menjadi kupu-kupu dewasa, dia masih menunggu, dia hanya bertahan di ranting, belum bisa terbang. Nah, setelah badannya sudah mulai ramping, sayapnya sudah mulai lebar, dan warnanya sudah sangat terang, cerah, bagus sekali, dia baru bisa terbang. Nah, seperti itu tahapan atau daur hidup dari kupu-kupu. Ada lagunya juga kan? Enggak lagu deh, cuma kadang anak-anak seperti ini. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kasihan jangan diteruskan. Nah, itu jangan diteruskan kalau yang kata-kata terakhir, tapi perlu kalian ingat kalau telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu itu bisa kalian jadikan hafalan kalian seperti itu. Nah, terus apa lagi Pak yang mengalami daur hidup sempurna? Kok daur hidup sempurna? Metamorfosis sempurna. Nah, di sini ada nyamuk. Nyamuk nakal di rumahku. Nah, banyak sekali nyamuk ya di rumah ya. Dari mana sih asalnya nyamuk itu? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Nyamuk itu dari mana? Kalian pasti, nyamuk itu dari kebun Pak. Jangan salah, nyamuk itu bertelur. Bertelurnya itu di mana? Di air yang menggenang atau air yang tenang. Makanya ketika ada air yang menggenang, bisa kalian buang atau kalian tutup air tersebut biar tidak dijadikan sarang nyamuk.
Nah, di sini kok ada yang biru. Biru itu apa sih Pak artinya? Kalau yang biru ini ada di air. Nah, dari telur tersebut akan menetas jadi jentik-jentik. Kalian pasti pernah melihat jentik-jentik. Kalau enggak, coba kalian amati ketika ada air, apakah ada jentik-jentiknya atau tidak. Nah, setelah dari jentik-jentik itu akan berubah menjadi pupa. Pupa atau kepompongnya nyamuk itu seperti angka 9. Coba kalian amati saja di air. Apakah masih berbentuk jentik-jentik atau sudah menjadi pupa? Nah, setelah menjadi pupa, beberapa hari kemudian nyamuk muda itu akan keluar dari pupanya. Nyamuk muda ini belum bisa terbang, keluar dari pupa langsung terbang, bukan. Dia baru keluar dan dia masih hidup di atas air. Di atas air, dia bisa mengambang di atas air. Nah, dari situ nyamuk muda ini akan menunggu sampai sayapnya tumbuh. Nah, setelah sayapnya tumbuh menjadi nyamuk dewasa, barulah dia terbang mencari makan lagi. Makanya dari mana? Menggigit dari darah-darah makhluk hidup lainnya, seperti itu. Makanya ketika kalian melihat air yang menggenang atau air yang tidak tertutup, kalau yang menggenang dan airnya dikotor tidak terpakai, bisa kalian buang dan kalian balik tempatnya atau wadahnya. Ketika kalian mengetahui air itu kok tidak tertutup dan air itu bersih, bisa kalian tutup seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Pak? Ada kata atau kodok. Kok atau bukan? Kata sama kodok itu sama apa beda? Kata sama kodok itu berbeda. Kalau kata itu tubuhnya kecil, kakinya panjang dan bisa meloncat jauh. Kalau kodok, tubuhnya besar, kakinya pendek dan tidak dapat melompat jauh. Ya, jadi antara kata dan kodok itu berbeda. Oke, Bapak akan jelaskan. Kata atau kodok juga mengalami metamorfosis sempurna. Coba kalian lihat. Dari kata dewasa ini akan bertelur. Bertelurnya itu di air. Di air. Kalian pernah lihat telur kata atau kodok? Bentuknya itu seperti biji selasih berlendir dan di tengahnya ada titik-titik hitam seperti itu. Nah, dari telur ini akan menetas menjadi kecebong. Pada fase kecebong ini atau pada tahap kecebong ini dia itu seperti ikan. Bernafasnya pun menggunakan insang. Jadi ketika kalian main di kali kayak gitu atau di mana di sungai lah, wih ada ikan banyak kecil-kecil. Jangan salah dulu, dilihat dulu apakah itu benar-benar ikan atau kecebong. Nanti kalian bawa pulang tiba-tiba menjadi tumbuh kaki. Nah, itulah ini dari kecebong itu akan tumbuh kaki. Kakinya akan tumbuh, baru tumbuh itu. Nah, di tahap tumbuhnya kaki ini dinamakan kata berekor atau kodok berekor. Nah, yang masih berekor ini dia mulai mengalami perubahan, tidak cuma di bentuk tubuhnya saja yang mengalami perubahan, tapi dia akan secara bertahap bisa bernafas di darat. Kalau insang itu kan untuk bernafas di air. Nah, kalau udah kata berekor ini dia akan mengalami perubahan. Yang awalnya dia hanya bisa bernafas di air, dia akan tumbuh dan dia bisa bernafas di darat. Nah, di kata muda ini bisa kalian lihat dia sudah tidak memiliki ekor dan dia sudah bisa bernafas di darat secara sempurna. Jadi kata itu bisa bernafas di dalam air dan juga di darat. Dari kata muda ini akan tumbuh menjadi kata dewasa. Seperti itu ya, itu namanya daur hidup secara metamorfosis sempurna. Nah, dari sini kalian bisa lihat antara kata dewasa dengan ketika baru menetas ini apakah sama? Sangatlah berbeda. Cebong bentuknya kayak ikan, dia memiliki sirip. Kalau kata dewasa dia memiliki kaki, ada kakinya 4, sudah sempurna. Jangan lihat ya di gambar ini ya. Nah, itulah yang dinamakan metamorfosis sempurna antara ketika dia baru lahir, baru menetas dengan induknya itu sangat berbeda. Dan di setiap tahapannya dia akan mengalami perubahan.
baik bentuknya maupun struktur tubuhnya. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi kita sudah membahas tentang yang sempurna, selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa itu? Adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Nah, ini ada gambar apa? Daur hidup kecoa. Kecoa atau orang Jawa sering nyebutnya coro. Nah, di sini kalian bisa lihat kecoa dewasa itu bertelur. Bertelur itu akan menetas menjadi nimfa. Sama gitu kok, Pak, antara kecoa dewasa dengan nimfa. Ya, memang bentuknya sudah sama, tapi struktur tubuhnya belum sempurna. Nah, makanya ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Ini sudah sama. Kalau di nimfa 1 ini badannya itu masih lembek. Masih lembek lah, belum keras seperti kecoa dewasa. Nah, dari nimfa 1 ini dia akan mengalami pertumbuhan, yaitu badannya mulai mengeras dan juga mulai tumbuh sayap. Kecoa itu bisa terbang loh ya. Kecoa itu bisa terbang kalau sudah dewasa. Nah, kemudian dewasa 1 ini sayapnya sudah penuh menutupi badannya. Tapi sayapnya ini belum bisa digunakan. Nah, dari sini kan sudah mengalami perubahan. Yang awalnya tidak memiliki sayap menjadi memiliki sayap. Nah, dari sayap ini akan tumbuh sampai dewasa. Nah, sayap ini baru bisa digunakan dan sayap itu bisa dibuat terbang oleh kecoa tersebut. Jadi, seperti ini daur hidup kecoa ya. Dari dewasa bertelur jadi nimfa 1, nimfa 2, dewasa 1, dewasa 2. Perbedaannya apa? Kalau nimfa 1 tadi masih lembek badannya, kalau nimfa 2 sudah mulai mengeras dan tumbuh sayap kecil. Kalau dewasa sayapnya sudah penuh satu tubuhnya, menutupi tubuhnya, tapi belum bisa digunakan terbang. Ketika dewasa 2 baru bisa digunakan sayapnya. Nah, selanjutnya ada daur hidup belalang. Ya, belalang pasti banyak yang tahu. Kalau yang cowok-cowok biasanya dibuat mainan ya. Nah, belalang sendiri hampir sama dengan kecoa. Belalang itu bertelur. Telurnya akan menetas menjadi nimfa. Nimfa juga bentuknya sudah hampir sama dengan betinanya. Namun, nimfa ini belum memiliki sayap dan badannya masih besar. Nah, di nimfa selanjutnya, badannya mulai mengecil dan sayapnya mulai memanjang menutupi badannya. Selanjutnya sampai nimfa ini, nimfa pada nimfa terakhir ini, badannya sudah mulai mengecil dan keras dan sayapnya sudah mulai menutupi ke seluruh bahkan sampai ke belakang badannya. Nah, ketika sudah dewasa ini sayapnya sudah mulai keras dan bisa ditepakkan dan bisa untuk terbang seperti itu. Nah, ketika nimfa kecil ini masih nimfa, belalang itu hanya bisa meloncat saja. Loncatnya pun tidak bisa jauh. Nah, ketika sudah nimfanya sudah dewasa dan menjadi belalang dewasa atau imago, dia bisa meloncat dan terbang jauh seperti itu. Nah, demikian penjelasan tadi. Kalian bisa memahami apa itu metamorfosis sempurna, apa itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari daur hidup atau siklus hidup hewan. Jadi kalian jangan bingung. Semua makhluk hidup itu mengalami daur hidup atau siklus hidup. Nah, sekarang ini kita baru membahasnya tentang hewan. Hewan sendiri mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Jadi ingat, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Tapi ingat, kadang anak-anak, bentuk itu bukan berarti besar kecil ya. Bentuk itu artinya struktur tubuh pada hewan tersebut. Jadi kalian harus teliti, harus jeli, harus diingat-ingat. Perubahan bentuk itu perubahan struktur tubuhnya, bukan dari kecil menjadi besar ya.
hewan yang tidak mengalami metamorfosis tadi contohnya ada kucing, ada apa lagi tadi? Ayam. Kalau yang mengalami metamorfosis tadi apa? Ada kupu-kupu, katak atau kodok, kecoa, belalang, nyamuk seperti itu. Artinya apa? Kalau metamorfosis itu dia mengalami perubahan bentuk antara indukannya dengan ketika baru menetas atau baru melahirkan itu sangatlah berbeda. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi silakan kalian pahami dulu penjelasan dari Pak Erwin ini dan harus dipahami, harus paham kalian itu. Jadi sebisa mungkin kalian harus paham tentang daur hidup atau siklus hidup hewan ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dapat cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!